Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang kami rasakan hari demi hari. Dan biarlah pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu dan Tuhan yang memberikan kami hikmat di dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Rut pasal 2 ayat 8 dan 9. Rut pasal 2 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Pernah dengar kisah Rut, Bapak Ibu? Ya, Rut adalah seorang wanita Moab yang menikah dengan seorang Israel, namun satu saat suaminya itu meninggal. Tapi kemudian dia memutuskan untuk tetap mengikuti mertuanya, yaitu yang bernama Naomi, untuk tinggal bersama Naomi dan hidup di Israel. Rut ikut Naomi bukan karena mertuanya itu kaya raya. Malahan keadaan ekonomi Naomi sedang tidak baik-baik saja. Rut juga ikut Naomi bukan karena dijanjikan sesuatu. Ya, Naomi sudah tidak punya apa-apa, nggak bisa menjanjikan sesuatu. Tapi kok ya mau ya Rut ikut Naomi ke Israel, padahal dia itu orang Moab. Dan Naomi sendiri pernah suruh dia untuk balik kepada bangsanya. Rut mau ikut Naomi karena dia percaya kepada Tuhannya orang Israel, yaitu Yahweh, Tuhan yang hidup. Ini yang luar biasa. Apa yang menarik dari iman dari Rut? Rut ikut Tuhan bukan dalam saat kelimpahan, bukan dalam saat penuh kesenangan, namun saat semuanya sedang kurang baik. Tapi Rut mau percaya kepada Tuhannya orang Israel dan mengikut dia. Luar biasa. Kita yang ikut Tuhan juga perlu merenungkan hal ini. Kita harus siap ikut Tuhan dalam segala keadaan. Jangan hanya ikut Tuhan kalau semua baik. Ikut Tuhan kalau keadaan menyenangkan. Saat dalam pergumulan pun kita mau tetap ikut Tuhan. Tapi sekalipun Rut berada dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, satu hal yang dia lihat, bahwa Tuhan tetap memelihara dia dan Naomi melalui orang-orang yang baik di sekitar mereka. Di ayat yang baru saja kita baca, ada seorang bernama Boas. Masih ada hubungan famili jauh dari Naomi. Seorang punya ladang, seorang kaya raya, dan Rut karena ke dalam keadaannya miskin untuk mendapatkan makanan, dia berusaha memungut bulir-bulir gandum yang jatuh dari hasil penyabitan. Mungkin kalau konteks sekarang ini ada orang-orang yang mengutin butir-butir beras yang berceceran di tanah. Kurang lebih seperti demikian. Boas waktu dia tahu Rut, seorang Moab, menantu dari Naomi ada di sana, dia tidak mengusir, tapi malah memberi kemudahan buat Rut. Dia juga minta kepada pekerja-pekerjanya supaya jangan ada yang ganggu Rut. Hal yang nampak sederhana, tapi dari kisah ini kita lihat ada sebuah pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada Rut. Bapak Ibu Saudara, hidup kita dalam Tuhan juga seperti demikian. Kadang ada situasi yang gak mudah bisa kita alami. Keadaan ekonomi yang sedang lesu, kesehatan yang gak baik-baik saja. Kita tentu mengharapkan cepat dipulihkan. Tapi jangan pernah hilang dari keyakinan kita bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu baik. Hanya kadang kita yang suka gak sabaran. Kadang kita yang cepet-cepet negatif sama Tuhan.
Kalau mau rasakan kebaikan Tuhan, duduk tenang dulu. Daripada pikiran isinya khawatir, cemas, takut, dan lain-lain, lebih baik pikiran kita detoks dengan baca firman Tuhan. Saudara bisa baca Mazmur, itu isinya syair-syair dan doa-doa yang juga lahir dari orang-orang yang bergumul. Ketenangan yang dari Tuhan akhirnya membuat kita lebih terbuka dan berserah kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara akan lihat, ada loh kebaikan-kebaikan Tuhan. Kadang kita nggak habis pikir kalau kita bisa lewati masa-masa sulit. Kadang kita juga lihat ada jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Kadang kita juga lihat ada hal-hal positif, ada hikmah daripada masa-masa sulit yang kita lewati. Dan yang paling penting, kita akhirnya bisa lihat rencana Tuhan. Tuhan selalu punya rencana mendewasakan kita. Punya rencana membuat kita berbagian di dalam kemuliaan Tuhan. Siapa sangka Ruth yang nantinya akan diambil jadi istri Boas dari anak yang dilahirkan mereka, dan di kemudian hari anak itu adalah kakek daripada Daud, dan kita tahu dari keturunan Daud Yesus Kristus mempercayakan untuk lahir sebagai manusia. Ruth dipercaya Tuhan menjadi seorang dalam garis keturunan yang dipilih Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari selalu bergantung pada kebaikan Tuhan, mari selalu melihat kebaikan Tuhan, selalu percaya kebaikan Tuhan, selalu setia pada pimpinan Tuhan, selalu berjalan dalam rencana Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai kita bahkan dalam pergumulan-pergumulan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ada selalu kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang terus menyertai setiap kami. Ajar kami untuk berdiam diri, berdoa kepada Tuhan, dan melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kami. Terima kasih, jangan tinggalkan kami. Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.